Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, boleh nggak sih menikah dengan sepupu? Jadi teman-teman, boleh nggaknya kita menikah dengan seseorang itu tergantung apakah orang yang akan kita nikah itu termasuk mahram atau tidak ya. Jadi kita lihat apakah sepupu ini sudah termasuk ajnabiyah atau orang lain atau masih termasuk mahram. Nah, untuk semua golongan mahram itu tercantum dalam surat An-Nisa ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan bagi kalian itu menikahi ibu-ibu kalian. Kalau dari segi perempuan berarti ayah-ayah kalian ini seterusnya ke atas. Misalkan ibu berarti nenek, nenek buyut dan seterusnya ke atas, ini jelas haram. Wabanatukum, dan anak-anak perempuan kalian, dan seterusnya ke bawah. Misalkan anak perempuan, cucu, cicit, dan seterusnya ke bawah. Kalau dilihat dari pihak perempuan berarti anak laki-laki, cucu laki-laki, cicit laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Ini hukumnya haram untuk dinikahi. Selanjutnya wa akhwatukum, saudara-saudara perempuan kalian. Kalau dilihat dari perempuan berarti misalkan kakak atau abang atau adik. Wa ammatukum, yaitu saudara perempuan ayah kalian atau bibi. Berarti kalau dilihat dari perempuan itu paman. Paman itu termasuk mahram, saudara dari ayah, baik itu kakaknya ayah ataupun adiknya ayah. Wa kholatukum, saudara-saudara perempuan dari ibu, baik itu kakaknya ibu ataupun adiknya ibu, ini juga termasuk mahram. Kalau dilihat dari perempuan berarti kakaknya atau abangnya ibu ataupun adiknya ibu, bisa om, paman atau pakde, itu juga termasuk mahram. Selanjutnya wabanatul akhi, anak perempuan saudara laki-lakimu. Ini juga haram. Jadi berarti ini keponakan ya. Keponakan itu masih termasuk mahram. Misalkan saya punya adik, adik saya punya anak, itu berarti keponakan kan ya. Ini termasuk mahram. Wabanatul ukhti, dan anak perempuan saudara perempuanmu. Ya, ini sama saja dengan keponakan. Jadi misalkan saya punya saudara perempuan, dia punya anak, itu berarti keponakan saya. Ini juga masih termasuk mahram. Semua yang saya sebutkan tadi ini adalah mahram yang berasal dari nasab ya teman-teman. Jadi ada ayah, kemudian saudara laki-laki, anak laki-laki, anaknya saudara laki-laki, anaknya saudara perempuan, kemudian paman dari ayah, paman dari ibu. Jadi itu tadi yang termasuk mahram. Adakah di sini yang termasuk sepupu? Misalkan kalau sepupu itu berarti anak dari paman. Misalkan saya punya ayah, ayah saya punya adik atau kakak, dia punya anak. Nah, itu namanya kita sepupuan ya. Sepupuan. Karena ini tadi tidak disebut, maka sepupu ini ternyata sudah termasuk ajnabiyah. Dia sudah tidak termasuk mahram. Kalau ayahnya atau paman kita itu masih termasuk mahram. Sedangkan anaknya paman atau sepupu kita ini ternyata dia sudah tidak termasuk mahram. Maka hukumnya kita boleh menikah dengan sepupu. Ingat, boleh menikah dengan sepupu atau anak dari paman, baik itu dari paman dari pihak ayah ataupun paman dari pihak ibu. Jadi sepupu itu sudah tidak termasuk mahram. Maka kita pun harus hati-hati ya teman-teman ketika kita bergaul atau anak-anak kita bergaul. Misalkan biasanya kalau anak-anak itu masih dekat, tapi nanti ketika sudah balik, ketika bersentuhan, dia itu bisa menyebabkan batalnya wudhu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like ya.